Karena di sini memang harus ada informasi evakuasi. Selanjutnya ada informasi sanitasi air bersih. Karena memang kalau misalkan banjir, kita kan perlu air bersih juga ya. Nah, selanjutnya ada informasi logistik. Selanjutnya ada shelter bencana atau hunian sementara. Kira-kira di mana? Kita itu membutuhkan informasi hunian sementara untuk banjir. Selanjutnya ada posko kesehatan. Nah, di mana ada shelter bencana pasti di situ ada posko kesehatan. Itu penting juga untuk posko kesehatan. Selanjutnya ada informasi status banjir. Nah, informasi status banjir ini takutnya kan naik kembali ya, hujan deras atau lagi nanti kita membutuhkan informasi juga. Nah, selanjutnya ada petugas atau relawan. Nah, di sini informasinya ada petugas, ada relawan kita nggak di sini? Kita harus tahu juga karena kan ketika kalau misalkan ada informasi ada relawan, terus ada informasi atau ganti rugi, itu ada atau tidak? Ya. Selanjutnya ada informasi namanya RFL, Restoring Family Links, pemulihan hubungan keluarga. Dalam wawancara tersebut, Gak usah terlalu khawatir, tapi tetap waspada. Lakukan hal ini di rumah. Pertama, isoman 10 hari di rumah sejak dinyatakan positif. Kedua, lapor ke petugas kesehatan setempat. Yang tiga, pastikan kondisi rumah layak untuk isoman. Misalnya ada kamar terpisah dan lain-lain. Keempat, makan makanan bergizi. Kelima, rajin cuci tangan dan tetap pakai masker. Oh begitu ya, oke beli. Ingat, jangan lengah. COVID-19 belum musnah. Tapi nggak. Tapi benar. Ayo. bentar ya. Beli, COVID naik lagi nih. Jaga-jaga kalau kena, isoman gimana sih caranya? Nggak usah terlalu khawatir, tetap waspada. Lakukan hal ini di rumah. Pertama, isoman 10 hari di rumah sejak dinyatakan positif. Yang kedua, lapor petugas kesehatan setempat. Ketiga, pastikan kondisi rumah layak untuk isoman. Misal, ada kamar terpisah dan lain-lain. Keempat, makan makanan bergizi. Yang kelima, rajin cuci tangan dan tetap pakai masker. Oh, begitu ya. Oke, beli. Ingat, jangan lengah. COVID-19 belum musnah. Sekarang belum simulasi deh. Oh, cuma Masih nentuin di ini aja. Tadi mana gini? nggak sakit. Oh, butuh dikasih Emang butuh apa? Bukan butuh obat. obat. Obat aja. Iya. Saya kasih obat aja. Waktu ini masuk angin. Rokin aja. Bu Tuti dengan Bapak siapa? Saya dengan Michael, Bu. Bu Tuti dan Pak Michael, saya perwakilan dari Kementerian Kesehatan. Saya pertama-tama bersimpati atas musibah yang terjadi. Sekarang Bu Tuti posisinya ada di mana? Sudah ada shelter kesehatan atau belum? Belum ada bantuan sama sekali, belum ada belum apa-apa. Baik, kami catat dulu keluhannya apa saja, Bu. Anak saya demam, nggak tahu nih mesti kemana. Anak saya mencret. Kasih obat aja lah, tadi dikasih. dicatat kan udah dicatat. Iya. Iya, Pak. Nanti kita kasih informasinya. Sekarang Ibu Bapak bisa mengungsi dulu ke tenda pengungsian yang terdekat. Kami sedang mengorganisasikan semua kebutuhan terkait dengan kesehatan. Tendanya jelek, Bu. Lagi COVID, lagi duduknya dempet-dempet. Ntar kalau sudah ke COVID gimana? Gak usah kasih informasi, kasih bantuan aja udah langsung. Gimana? Setuju nggak? Kasih bantuan aja langsung, gimana? Iya deh, kalau gitu saya bawa karang, mana bantuannya? Sekarang nggak kasih. Saya janji mulu, Bu. Iya, nggak setuju, Bu. Udah biasa dipakai. Nggak setuju, kenapa nggak setuju alasannya? Nggak setuju karena memang kan masih banyak masyarakat di luar sana yang masih membutuhkan bantuan juga. Nanti kan kita di sini sedang rapat untuk memberikan bantuan ke mereka. Kalau misalkan mereka yang dikasih bantuan saja, tidak adil nantinya. Terus ngapain tadi nanya-nanya? Nanya apa, Bu? Nanya-nanya kebutuhan dia buat apa? Ya, kita harus kasih bantuan kan? Perlu dikasih informasi. Iya. Kalau misalkan itu nanti Bapak Ibu kita ke sana, kita asesmen terlebih dahulu. Nanti kebutuhannya apa saja di sana. Kapan, Bu? Ya,
Ayo. Hari Hari ini ya. jam berapa saya tungguin? Setelah selesai rapat. Kalau nggak ada nanti saya bilang loh. Ini kantor ini ya Pak. Kasih tahu kemana kita nyarinya. Tahu. Kan nomornya udah kita catat. Iya. Bapak Ibu. Terima kasih ya Pak ya atas informasinya. Kalau Informasi terkait bantuan atau kondisi yang akan distribusikan, kami akan berkoordinasi dengan Bapak RT RW setempat untuk nanti menginfokan jadwal ataupun informasi lebih lanjut terkait bantuan. Jadi untuk saat ini kami tidak bisa menjanjikan akan memberikan bantuan hari ini, tetapi kami hanya bisa menginformasikan lebih lanjut terkait nanti perkembangan. Nanti Bapak Ibu bisa tanya dan koordinasi dengan Pak RT karena kami akan berkoordinasi dengan Pak RT. instruksi saya mau jadi korban dulu. Michael. Ya, keperluannya apa di sini? Perlu bantuan Pak. Iya, ada masalah apa kok perlu Ya, bantuan? banjir, saya nggak ada makanan, anak saya sakit. Kita nggak nggak ada tahu info. mau kemana Pak. Makanya kita datengin di kantor. Bilangnya mau ada bantuan, nggak datang-datang. Kita Kantor sampai mana kapan ya sini ya? Ini kantor. Kantor- Kantornya apa? Ah, ini. Kantor Persatuan Penanggulangan Bencana kan ini? Keliru, Pak. Bener Teman-teman kayak. media ini. Saya nggak berani bilang BNPB. Banjir di kampung Rawa Genggong. Kantor Persatuan Kesehatan Bencana singkat PKB. Untuk selanjutnya bersabar dulu di sini. Kalau memang ada posko terdekat, silahkan datang ke posko terdekat dulu. Kalau memang belum ada, nanti kita mencoba untuk membantu Ya udah mengkomunikasikan. Pak, saya tunggu ya. Ya. Janji loh. Janji jangan nanti melulu loh Pak. Iya. Oh, kita di mana biar dia tahu. Kita bagi-bagi gitu, kasih tahu. Depan. Di mana kita. Maksudnya kita mau dipamerin kalau dibagi? Iya Oh. komunikasi kan. Di kantor depan ada. Nanya Nih, udah. poskonya di sini. Oh ya. Betul nggak? Udah Pak, saya fokus yang mau. Ya udah, makasih ya. Ya, jadi intinya seperti di hari pertama, informasi sama pentingnya dengan kebutuhan warga terdampak. Jadi yang benar-benar melakukan tadi sudah benar, memberikan informasi dulu ke mereka. Dan tim NGO. Sampaikan. Setelah itu baru kami menyimpulkan dan baru kami akan memberikan keterangan pers kepada media untuk disampaikan kepada masyarakat. Jadi kami mohon waktu sebentar, sekitar 15 menit sampai 30 menit untuk melakukan rapat koordinasi, mengumpulkan data dan bahan-bahan apa saja yang di lapangan. Baru kami akan melakukan informasi kepada masyarakat melalui teman-teman media. Siap. Mungkin teman-teman media bisa tunggu di luar dulu. Nanti kami akan undang ke dalam setelah rapat ini selesai. Iya, datanya lengkap. Ya, jadi biar nggak simulasi. Bahkan tadi kami mengumpulkan, mengundang dari Kementerian Kesehatan, BNPB dan PMI untuk melakukan rapat koordinasi sebentar. Ya kita mau coba lihat situasi ya Bu ya. Kita mau coba karena ini kan bencana ya. Kita dari media mudah-mudahan kita bisa menangani ini ya. Iya Mas, jadi teman-teman media mohon izin kami sedang kami kirim ke grup yang sudah bapak-bapak dan ibu semua. Nanti jam 1 kita akan melakukan keterangan pers dari BNPB. Oh, siap. Perwakilan dari Kemenkes dan juga dari NGO serta melakukan evaluasi bantuan tersebut. Sejauh ini kan warga juga korban minim informasi, Pak. Artinya ini terlalu birokrasi amat gitu loh pemerintah. Iya betul. Ini kan butuh cepat warga. Karena gini Mas, makanya ini kami ambil tindakan cepat. Rapat ini segera kami sudah dimulai, sedang berlangsung rapatnya. Nanti setelah ini teman-teman media dapat mengumpulkan. Jadi belum ada itu kita kumpulkan dulu. belum ada penentuan buat posko daruratnya atau untuk pengambil Ya, setelah bantuan rapat gitu. ini nanti ketuanya akan Oh. ketua akan memberikan informasi. Oh, jadi lagi melakukan pemetaan dulu ya. Betul. Jadi mohon tunggu sebentar.
Nanti kita tunggu hasil rapat dari pimpinan. Makan lagi Mas? Itu sudah dikirimkan ke via WhatsApp ya? Di grup WhatsApp. Silakan dibaca. Di Kementerian Kesehatan, selamat siang ya Mas. Staf tamu undangan serta teman-teman media. Baik, di sini sudah hadir Ibu dari Kementerian Kemenkes, Ibu Temi dan Bapak Nadi dari BNPB dan Ketua Aliansi Cegah Bencana Bapak Imani. Nah, baik, pada kesempatan ini kami persilahkan kepada Bapak Nyoman selaku Ketua Aliansi Cegah Bencana untuk menyampaikan konferensi pers bencana banjir dan COVID-19. Dengan segala hormat kepadanya kami persilahkan, Pak. Seluruh korban terdampak banjir yang telah menimpa daerah Jabodetabek, di mana saat ini kita bukan hanya menghadapi bencana banjir, tapi kita juga menghadapi bencana pandemi dan juga pasca banjir, yaitu kejadian DB yang melanda masyarakat yang ada di Jakarta. 42.000 kepala keluarga terdampak dengan 495.000 orang yang terdampak. Jadi korban meninggal sebanyak 60 orang, kemudian 11.000 orang mengungsi yang tersebar di 255 pusat pengungsian. Ada 287 kecamatan yang terendam banjir, 465.000 orang yang terdampak. Adapun upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dibantu dengan NGO yang ada, yaitu BNPB telah menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak melalui distribusi barang bantuan, pengerahan personel, penyebaran informasi, dan pembangunan pusat-pusat evakuasi. Tim ASEAN ERAT, yaitu ASEAN Emergency Response and Assessment Team, dikerahkan untuk memperkuat upaya BNPB dalam memberikan bantuan teknis, pengelolaan lokasi evakuasi, dan penyediaan layanan minimum di pusat evakuasi BNPB di Jatiasih. Dan tindakan yang diambil dan sumber daya yang dikerahkan, aksi tanggap dilakukan pemerintah Indonesia, yaitu BNPB menggelar rapat koordinasi penanggulangan bencana di Jakarta Pusat, BNPB di Jakarta Timur. Kemudian pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa kementerian, lembaga organisasi pemerintah dan non-pemerintah, relawan dan juga media. BNPB juga menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak melalui distribusi barang bantuan, pengerahan personel, penyebaran informasi, dan pembangunan pusat-pusat evakuasi. Demikian press release yang kami sampaikan. Banjir di daerah Jabodetabek ini karena tingginya curah hujan. Jadi selama tanggal 14 maupun 12 Maret tersebut 2 hari hujan terjadi peningkatan yang ekstrim, jadi mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Nah, dari situ kami melakukan asesmen dan memberikan bantuan. Adapun jenis bantuan yang dikirimkan berupa makanan siap saji sebanyak 1.002 paket, makanan tambahan gizi 1.002 paket, makanan lauk 1.002 paket, selimut 3.000 lembar, sarung 2.000 lembar, alat cepat antigen 10.000 unit, masker kain 1.000 lembar, masker medis 1.000 lembar. Kami juga mempunyai hotline center BNPB, yaitu terkait pengadaan banjir dan kebutuhan korban, yaitu di nomor 1560. Itu bisa diakses kapanpun dan bebas pulsa. Kami sampaikan bahwa penanganan banjir kali ini tidak mudah karena terjadi saat pandemi COVID. Kami beserta dari Kemenkes, Aliansi Cinta NGO tersebut menerapkan protokol kesehatan, dan kami juga membuat tempat-tempat pengungsian yang ada sekat-sekatnya, jadi mereka tidak berbaur dan satu titik. Jadi intinya tidak ingin menambah selamat dari bencana malah terkena COVID. Mungkin seperti itu dari BNPB. Mas Kementerian Kesehatan. Bapak Ibu sekalian, terkait penanganan kesehatan banjir di Jabodetabek, Kementerian Kesehatan telah menyiagakan 11.000 tenaga kesehatan yang sudah bersiap siaga, sedangkan di wilayah lain terdapat 500.000 tenaga medis. Di sini saya ingin menyampaikan kembali kepada para pengungsi agar terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat walaupun berada dalam pengungsian. Jika
para pengungsi merasakan ada batuk atau pilek segera melaporkan kepada tenaga kesehatan agar untuk mendapatkan pengobatan. Terima kasih. Dari media mana? cetak. Oh, dari media cetak, silakan Pak. Ya, terima kasih. Tadi sudah jelas yang disampaikan oleh BNPB, tim penanganan banjir, termasuk ada Kementerian Kesehatan. Saya mau tanya, apakah upaya distribusi logistik akan menghentikan bencana banjir? Karena Indonesia ini salah satunya tadi wilayah DKI itu langganan banjir. Setiap tahun banjir dan tidak bisa selesai dengan bantuan. Sementara rencana aksi yang dilakukan oleh pemerintah harus seperti apa? Sementara dataran wilayah Jakarta itu sungainya sepanjang sekian dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau hanya bantuan, sementara masyarakat setiap tahun akan selalu seperti itu. Nah, saya mohon rencana aksi yang akan dilakukan oleh pemerintah seperti apa? Kita lihat di bantaran sungai yang seharusnya tidak boleh dibangun, bantaran sungai yang tidak boleh dibangun sebuah perumahan, tetapi yang faktanya wilayah DKI itu sulit untuk menghentikan banjir karena jalur-jalur tidak akan selesai. Apakah ini akan menjadi musiman setiap tahun banjir menyiapkan logistik? Kalau Bapak nanti akan ada 2 penanya lagi, langsung saja. Ya, silakan Pak. Dari pemerintah, nah sebetulnya kami sendiri sudah membuat program-program dalam penanggulangan banjir. Hanya saja kita terkendala dari pembebasan lahan. Yang pertama, yang kedua kita terlalu sentralistik. Jadi semua pembangunan di pusatnya di Jakarta. Makanya dari arahan Presiden akan dipindahkan ke ibu kota baru itu ada hanya beberapa satu solusi. Solusi yang paling itu kita membuat sumur resapan, kemudian kita memperbesar saluran pembuangan air drainase. Jadi untuk tahun ini pun kita grafiknya agak menurun ya, terutama dampak banjirnya tidak separah tahun 2013. Tahun 2013 bahkan sampai ke istana Jakarta pun terkena. Jadi sebenarnya untuk bencana banjir kali ini sudah agak menurun grafiknya. Dan mungkin nanti dengan hadirnya ibu kota baru mungkin sentralistik ini akan berkurang dan mungkin beberapa daerah wilayah bisa jadi daerah resapan. Mungkin itu beberapa plan jangka pendek dan jangka panjang dari pemerintah. Demikian. Pada Bogor, media cetak, online dan medsos juga. Sebagaimana kita tahu, banjir yang terjadi ini bukan hanya diakibatkan dari warga Jakarta saja, tapi ada juga indikasi dari daerah-daerah penunjang di sekitar Jakarta. Kebetulan kami di Bogor, jadi selama ini selalu ada anggapan bahwa banjir yang terjadi di Jakarta adalah banjir kiriman dari Bogor. Nah, dan selama ini juga, apakah dari BNPB ada punya program dengan daerah-daerah yang penunjang Jakarta itu? Karena sebagaimana kita tahu lebih baik kita mencegah daripada kita mencoba mengobati langsung seperti itu. Terus yang kedua, dari data-data tadi dipaparkan, bantuan yang tenda, apakah memang nggak dibutuhkan juga oleh para masyarakat? Terus bantuan yang disalurkan sekarang ini itu bisa untuk berapa lama dengan jumlah korban sebanyak itu dan jumlah bantuan diberikan juga? Kalau dilihat kayaknya mungkin 2-3 hari juga sudah, sedangkan dampaknya kayaknya akan mungkin bisa 1 minggu sampai 2 minggu ke depan. Ya, mungkin sementara itu dari mereka untuk pindah kan sesuai KTP-nya mereka sebetulnya pendatang bukan warga, cuman agak susah karena mata pencaharian mereka di sana. Kami juga mengalami kendala, cuma sebagai bantuan kemanusiaan kita kasih bantuan, dan banjir ini juga tidak begitu besar ya. Ini sebetulnya permasalahan dari daya serap kita tidak kuat. Jadi ketika banjir datang itu sebetulnya bukan banjir bisa dibilang seperti genangan kan cepat surut. Tapi bangun juga kita harus mencegah terjadinya kelaparan, kepanikan, kecemasan. Makanya kami dengan bantuan dan kami evaluasi lagi bila emang terjadi banjir lagi, kami kan menambah bantuan logistik. Dan untuk tenda belum dibutuhkan karena di tempat-tempat fasum di sekitar daerah kecamatan itu masih ada mereka tempat untuk menampung evakuasi.
Ada tenda pengungsian, sedangkan di sini tercatat bahwa tadi pusat pengungsian ada di 255 pusat titik pengungsian dengan 142.000 jumlah kakak yang terdampak. Kemudian dari Tenaga juga menyebutkan 11.000 tenaga kesehatan disiagakan. Ini 11.000 tenaga kesehatan dengan 255 pusat titik pengungsian. Apakah itu bisa mencukupi dan mengcover dari 255 itu? Dan pertanyaannya, kami pemerintah tidak sendiri, kami bersama dengan PMI juga dengan relawan-relawan lain banyak yang membantu. Jadi saya rasa untuk saat ini cukup. Kedua, terkait pertanyaan apakah tenaga kesehatan akan standby atau hanya 1 hari saja. Selama tenda darurat itu ada dan masih dalam status darurat bencana, tenaga kesehatan akan standby di situ. Dan memang kita akan melakukan assessment setiap 3 hari sekali untuk melihat apakah tenaga kesehatan cukup atau tidak. Jika tenaga kesehatan tidak cukup, tentu kami akan melakukan rekrutmen atau menarik tenaga kesehatan dari daerah-daerah lain. Terima kasih. Kami mendapat informasi di lapangan bahwa tidak sedikit korban banjir terserang DBD. Nah, sementara ini tadi disebutkan oleh Ibu Kemenkes bahwa masih menunggu posko pendirian posko untuk standby di tenaga kesehatan di lapangan. Nah, untuk mengantisipasi agar memang warga yang terdampak banjir yang terkena DBD ini terlayani, nah dari pihak Kemenkes titik penanganannya di mana? Karena sejauh ini warga masih kelelakan ingin ditangani soal yang tersandung DBD tersebut. Yang itu biasanya di setiap kelurahan itu kan punya puskesmas. Walaupun memang puskesmasnya terdampak, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah sama-sama untuk menangani banjir ini. Jadi memang kami dari Kementerian Kesehatan menyiagakan obat-obatan dan tenaga kesehatan dari pusat, tapi dari daerah sendiri tentu kan juga punya tenaga kesehatan yang standby di dalam puskesmas itu. Jadi memang untuk penanganan DBD bisa nanti dari tenaga kesehatan di puskesmas terdekat atau rumah sakit umum daerah juga bisa membantu penanganan korban banjir di area sekitarnya gitu. Jadi umpama contoh di daerah Pademangan mungkin bisa dengan puskesmas Pademangan di situ. Kurang lebih nanti koordinasinya seperti itu. Terima kasih. Warga yang terdampak banjir kan didata. Nanti jika yang sehat tentu akan dipisahkan dengan yang sehat. Yang sakit biasanya akan dikumpulkan dan akan diperiksa lagi apakah memang perlu dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Bekasi buat wilayah Karawang, buat wilayah Bogor sudah ada semua, dan BPBD itu mempunyai asesmen berapa tenda. Jadi saat bencana saya butuh tenda, kelar itu tenda itu nggak bisa selambat itu, mereka sudah stok tinggal ambil. Makanya kami tidak menyebutkan membutuhkan tenda, tapi sudah didistribusi. Kalau dia membutuhkan tenda berarti masih ada yang kurang. Cuman kami tidak masalah kalau masih kurang tenda, akan ditambahkan tenda tersebut. Jadi seperti itu. Jadi semua bantuan sebetulnya tidak harus dari BNPB, dari BPBD juga ada. Mereka punya gudang, mereka juga punya LKU karena BPBD di daerah itu ada gudang permakanan, gudang. Jadi gudang itu kan BPBD dan BPBD sebetulnya tidak vertikal ya. Kalau Kemenkes kan vertikal. Jadi di mana kebijakan dari si pimpinan daerah tersebut. Kalau pimpinan daerah tersebut concern, dia bakalan cepat gerak. Bila pimpinan daerah tersebut saya nggak sanggup, butuh bantuan dari BNPB, maka BNPB turun. Tapi kalau daerah apa BNPB berarti dia maju. Daerah itu bisa jadi dia tidak membuat asesmen, tidak membuat rencana mitigasi. Tapi selama ini alhamdulillah semua daerah disebutkan di sini semuanya sangat concern dan mereka sudah menyanggupi dan tidak meminta bantuan tenda ke kami. Jadi maksud kami tenda tersebut mungkin sudah ada dari BPBD, BPBD atau Pemda. Jadi kami dari BNPB lebih menambah ke makanannya.